Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sup man, halo, semangat kalian. Kali ini gue mau sharing small basic buat bagaimana sih kita belajar Facebook Ads dari dasar. Semoga dengan adanya gue share ini menambah wawasan kalian, semoga teredukasi dan expand more about Facebook Ads. Oke, hari ini pertama adalah apa sih Facebook Ads dan bagaimana Facebook Ads itu berjalan dan bagaimana mengerjakannya gitu. Oke, pertama kita harus mengetahui ya general overview dari Facebook Ads itu sendiri. Nah, di sini kita udah masuk, kita bisa langsung ke create Facebook Ads dan masuk ke Ads Manager, atau kalian bisa facebook.com/adsmanager, nanti biar bisa masuk ke business manajernya itu, ads manajernya itu lebih mudah. Dan pertama kalian akan diarahkan ke menu objektif atau campaign objektif. Di sini kalian akan melihat beberapa komponen objektif yang menjadi tujuan untuk beriklan. Ada awareness, consideration, sama conversion. Dari dulu 2010 emang 3 komponen utama dari Facebook emang sama sih ya, dari dulu nggak berubah, karena fundamentalnya memang kayak gini, dari campaign, ad set, ad. Dari 3 komponen itu yang memang nggak berubah dari dulu, dan itu menjadi fundamental kita untuk belajar Facebook Ads secara dasar. Di sini ada awareness, consideration, sama conversion. Nah, di sini kalian bisa tinggal pilih apa yang ingin kalian pakai untuk tujuan berikan kalian. Misalkan ada awareness, ada brand awareness sendiri untuk ya, as you can see, kalau brand awareness kita lebih mengenalkan, mengedukasi gitu, kalau reach secara jangkauan. Dan ini biasanya untuk mengenalkan sih di sini, karena ada 3 tahapan dari market itu sendiri kan, dari cold, warm, sama hot kan. Dan ketika udah masuk consideration, di sini kita mengenal traffic, dan biasa traffic ini kan biasa digunakan untuk orang-orang yang mungkin mau ngeklik campaign atau iklan kita. Engagement tentu untuk interaksi, dan app install untuk menginstal aplikasi, video views untuk mengiklankan video campaign kita, suatu produk atau video kita yang lebih terarah gitu, memang prosesnya mega atau premier gitu. Lead generation untuk mendapatkan lead, dan message tentu Facebook Messenger, as on. Dan di sini ada conversion di sini adalah untuk mengkonversi iklan kita untuk lebih terclose gitu, tujuannya untuk sales ya. Kalau catalog sales dia lebih ke misalkan toko online, terus dia punya brand, atau lebih ke pakaian, atau yang lebih kayak market gitu, market segmented gitu. Terus ini store traffic di sini lebih ke misalkan kita punya toko kita ingin diiklankan di area-area dekat toko kita, jadi si user atau audience bisa langsung pergi ke toko kita, jadi mencakup orang yang jangkauannya dekat-dekat gitu, lebih spesifik. Dan untuk trial kalian bisa menggunakan engagement sih. Engagement di sini biasanya memang murah engagement, karena dia kan interaksi gitu. Oke, kita masuk di sini, kita buat langsung engagement ya. Kita coba engagement iklan pertama. Nah, kalau di sini bisa dilihat campaign budget optimization. Di sini kalian bisa setup aja budgetnya mau berapa, misalkan 50.000. Oke, langsung kita buat add accountnya ya. Di sini create new, di sini ada karena kita akunnya belum ada kan, jadi akunnya kita buat dulu. Akan country tetap Indonesia, currency-nya juga kita buat Indonesian. Oke, kalau add akunnya sudah, habis itu kita bisa continue, bisa next, kita konfigurasi 3 elemen ad set. Nah, di sini kita bisa mengatur setup targeting, range umur, gender, dan segala macam kita setupnya di sini. Dan perlu diketahui nanti ketika udah advance ada hal yang bisa kalian lakukan kan, cuman untuk basic ini bisa dilakukan buat teman-teman supaya lebih tahu. Dan kita masuk ke langsung add identity-nya ya. Jadi kalau ad set ini
Kalau di AdSense sendiri dia lebih ke billing, terus placementnya kemana, terjadinya kemana gitu. Sedangkan kalau Ads sendiri dia lebih ke konten, lebih ke iklannya, identity konten, terus kreatifnya bagaimana, hingga pada trackernya itu sendiri. Dan kita masuk ke ad identity-nya ya. Di sini identity-nya kita harus memiliki fanpage, karena Facebook page di sini udah ketahuan kan, your Facebook page or Instagram account represents your business in ads. Jadi kita misalkan kalau kita udah punya fanpage ya, kita tautin aja di sini kategorinya apa gitu. Misalkan Dika Jaket ya, Dika Jaket. Kalau belum punya fanpage ya bikin fanpage-nya kalian. Ini udah ada di ID-nya juga di Jaket. Kalau mau kalian pakai Instagram account, pakai di sini, tapi terutama harus ditautin dulu sama Facebook Ads-nya ya, sama fanpage-nya. Habis itu kalau misalkan kalian udah ada kontennya, bisa aja masukin di sini. Cuman kalau belum ya kalian bisa upload kontennya seperti apa, habis itu baru kalian isi. Nah, ini use existing post yang terakhir apa, bisa masukin di situ. Ini sementara buat contoh, kita pakai Pokemon, alala. Kita pakai gambarnya Pokemon ya. Nah, kita tulis saja promo jaket Dika Collection. Oke, promo jaket brand Dika Collection. Ya sebagai contoh aja ya. Nanti copywriting bisa kalian pelajarin sendiri. Yang lebih catchy, yang lebih menarik pokoknya kalau bikin copywriting. Ya intinya call to action-nya jelas sih. Di sini website URL-nya, websitenya ya, Dika Jaket. Dan call to action-nya apa? Misalkan beli, nah kita ambil beli di sini. Submeow. Terus, nah ini di sini Facebook Pixel. Kalau Facebook Pixel-nya mau dipasang, kita dipasang. Tapi pertama bikin dulu. Kalau udah bikin Facebook Pixel, udah confirm. Nah, nanti dari Facebook akan mengkonfirmasi nih mau pakai apa, mau pakai ATM transfer dengan nilai berapa, atau pakai kredit atau apa, silahkan itu. Oke. Jadi general overview dari Facebook Ads seperti itu, bisa kalian aplikasikan ke iklan kalian, dan semoga basic atau penjelasan dasar atau bagaimana cara kerja Facebook itu semoga bermanfaat untuk kalian, dan selanjutnya bisa kalian simak di video selanjutnya. Terima kasih, bye.